Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septria Indriani. Saya akan menjelaskan faktor-faktor pendidikan, pertemuan ke-7. Perkenalkan, nama saya Septria Indriani, NIM 2021 143 482. Kelas 1M, Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pembimbing Haji Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Faktor-faktor pendidikan, subtema 1. Pengertian faktor pendidikan. 2. Macam-macam faktor pendidikan. Peserta didik, tujuan, materi, dan alat. 3. Hubungan timbal balik antara faktor pendidikan. 1. Pengertian faktor pendidikan. Pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik yang mencapai tujuan pendidik, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. 2. Macam-macam faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah proses terwujudnya pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor. Begitu pula dengan kesuksesan pendidikan itu sendiri. Menurut Hasbullah, setidaknya ada 5 faktor yang membentuk sekaligus mensukseskan pendidikan, yakni dipengaruhi faktor tujuan, faktor pendidik, faktor anak didik, faktor alat pendidikan, dan faktor lingkungan. A. Faktor tujuan. Setiap aktivitas tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dengan suatu pendidikan, ia pun memot tujuan. Menurut Sadullah DKK, tujuan pendidikan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang menentukan dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. B. Faktor pendidikan. Faktor keberhasilan pendidikan yang kedua adalah karena faktor pendidikan. Pendidikan bisa juga disebut guru, ustadz-ustazah, teacher adalah spiritual partner atau bapak rohani bagi peserta didik itu sendiri. Pendidikan yang memberi santapan jiwa dan ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya, maka menghormati guru berarti penghormatan terhadap anak-anak pula. Menurut Mukodi atau Mukodi 2010 dalam buku yang berjudul C. Faktor peserta didik. Faktor keberhasilan pendidikan yang ketiga adalah peserta didik. Konsep pendidikan sebagai sehebat apapun tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh peserta didik. Lantas apa itu peserta didik? Peserta didik adalah objek dan subjek pendidikan yang memiliki fitrah, potensi, dan kodrat tertentu. D. Alat pendidikan. Faktor keberhasilan pendidikan yang keempat adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan segala oleh pendidikan terhadap peserta didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidik tersebut. E. Faktor lingkungan. Faktor keberhasilan tercapainya pendidikan yang kelima adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan, baik pendidik formal maupun non-formal, maupun informal. Lingkungan pendidikan yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik. Sebaliknya, tanpa ada lingkungan yang baik, niscaya tidak akan menghasilkan pendidikan yang baik. Lingkungan pendidikan yang baik dimaksud adalah lingkungan yang mendukung
tercapainya tujuan pendidik dalam arti luas. 3. Hubungan timbal balik antara faktor-faktor pendidikan. 1. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal pengaruh sekolah terhadap masyarakat, pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan atau sekolah itu sendiri. Perubahan dan kemajuan di dalam masyarakat. 2. Mencerdaskan kehidupan. Masyarakat dengan pendidikan, kecerdasan anggota masyarakat dapat tercapai untuk mengkader generasi yang siap menanggapi masa depan dengan bekal ilmu pengetahuan. 3. Membawa pengaruh dan perkembangan masyarakat. 4. Menghasilkan masyarakat yang siap pakai dan berkali dalam lapangan pendidikan. 5. Menghasilkan masyarakat yang bersikap konstruktif sehingga terciptanya integrasi sosial yang harmonis. 6. Mentransportasikan budaya sekolah untuk pengembangan budaya masyarakat. Kesimpulan dan saran. Simpulan, ibarat sebuah rumah, pendidikan merupakan sebuah fondasi, sedangkan faktor-faktor pendidikan adalah bagian-bagian dari seluruh rumah. Dan ilmu pendidikan adalah ornamen-ornamen perwajaan rumah yang sedang dibangun. Dengan demikian, pendidikan, faktor-faktor pendidikan, dan ilmu pendidikan adalah serangkaian pengetahuan yang harus dipahami dengan baik oleh siapapun dan apapun kapasitas. Tanpa ada pemahaman yang baik dari ketiganya, seorang akan manual kesesatan pikir dalam menentukan arah dan langkah pendidikan yang telah, sedangkan, dan akan dilakukan. Saran, hendaknya para pengingat pendidikan semakin intensif dan mencurahkan buah pikiran mereka terhadap tema-tema pendidikan, utama tentang hakikat, tujuan, dan faktor-faktor pendidikan. Harapannya agar para pembaca dan mendapatkan pengetahuan tentang beragam pokok bahasan pendidikan lebih beragam dan mendalam. Demikian penjelasan saya tentang faktor-faktor pendidikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan video selanjutnya ya.